warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang zakat dan tafsir surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Zakat sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Lalu untuk siapa sebenarnya zakat itu? Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Setelah Allah menyebutkan bantahan orang-orang munafik kepada Nabi SAW serta celaan mereka kepada Nabi SAW dalam pembagian harta zakat, maka Allah menjelaskan bahwa dialah yang membagikannya dan dialah yang menjelaskan hukumnya serta mengatur urusannya. Dia tidak akan menyerahkan hal tersebut kepada siapapun, maka Allah membagi-bagikannya di antara mereka yang telah disebutkan di dalam ayat surat At-Taubah ayat 60 ini. Dari Zaid ibnu Haris As-Sa'da'i radhiyallahu an yang menceritakan bahwa ia datang kepada Nabi SAW, lalu ia berbaiat mengucapkan janji setia kepadanya. Kemudian datanglah seorang lelaki, dan lelaki itu berkata pada Nabi SAW, berilah saya sebagian dari zakat itu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, innallaha lam yarda bihukmi nabiyyi wala ghairihi fis sadaqati hatta hakama fihahu fajza'aha thamaniyata asnaf fa in kunta min tilkal ajza'i a'taituka. Sesungguhnya Allah tidak rela kepada keputusan seorang nabi pun, tidak pula orang lain dalam masalah zakat-zakat itu, melainkan dia sendirilah yang memutuskannya. Maka dia membagi-bagikannya pada 8 golongan. Jika engkau termasuk di antara 8 golongan itu, maka aku akan memberimu. Jadi kalau tidak termasuk, tetap tidak akan diberi. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan 8 golongan atau 8 asnaf ini. Apakah pembagian harta zakat harus diberikan pada 8 golongan itu secara penuh, semuanya kebagian, ataukah hanya kepada yang ada saja di antara ke-8 golongan itu? Jadi dalam suatu masyarakat kan kadang 8 asraf ini tidak lengkap sepenuhnya ada ya, tapi ada juga yang lengkap ada, tapi juga banyak yang ada beberapa golongan ini dalam suatu komunitas masyarakat itu tidak ada. Ada 2 pendapat mengenai ini. Yang pertama mengatakan bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang 8 itu. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib membagikan harta zakat kepada semua golongan yang 8 itu, melainkan boleh diberikan kepada satu golongan saja di antara mereka. Semua harta zakat boleh diberikan kepadanya sekalipun golongan yang lain ada. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf, antara lain ialah Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Sa'id Ibnu Zubair, dan Maimun Ibnu Mahran. Ibnu Jarir memberikan komentarnya terhadap kedua pendapat ini, bahwa pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan ahlul ilmi, yaitu pendapat yang kedua ya. Dengan demikian penyebutan ke-8 golongan dalam ayat ini hanyalah semata-mata untuk menerangkan pengalokasiannya saja, bukan wajib memenuhi kesemuanya. Siapa sih 8 asnaf tersebut? Sesungguhnya zakat-zakat
yang diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir. Pertama, orang-orang fakir, yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka, atau orang-orang miskin. Yang kedua, orang miskin, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Yang ketiga, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Yang keempat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka. Sudah masuk Islam tapi belum mantap, masih ragu-ragu, maka diberi zakat agar semakin mantap. Atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslimin. Mu'alaf itu bermacam-macam jenisnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jenis mu'alaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang atau zaman Imam Syafi'i pada waktu itu tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mu'alaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Dan untuk memerdekakan budak selanjutnya, pada ini ya, untuk memerdekakan budak, yakni para hamba saya yang berstatus muqatab. Selanjutnya orang-orang yang berutang atau gharim, orang-orang yang mempunyai utang dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, kemudian diberikan zakat supaya bisa melunasi utangnya tersebut. Yang selanjutnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Kemudian untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekalnya, maka orang tersebut boleh menerima zakat untuk melanjutkan perjalanannya sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Lafadz faridotan ini dinasabkan oleh fiil yang keberadaannya diperkirakan Allah, dan Allah maha mengetahui makhluknya, lagi maha bijaksana dalam penciptaannya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikannya pada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafadz lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati bila mana ia membaginya sendiri. Meratakan pembagian kepada setiap golongan karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Kalau amil lebih mudah ya, kalau sendiri mengeluarkan zakat sendiri, dibagikan sendiri, itu akan kesulitan. Akan tapi cukup baginya memberikannya kepada 3 orang dari setiap golongan. Jadi dari 8 asnaf ini apabila ada yang mau membaginya sendiri, ya paling tidak 3 golongan lah, tidak harus 8 asnaf semuanya harus dapat dari zakatnya, tapi paling tidak 3 golongan. Tidak cukup baginya bila mana ternyata zakatnya hanya diberikan pada kurang dari 3 orang atau 3 golongan. Demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunnah telah memberikan penjelasannya bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu antara lain ialah muslim. Jadi orang non muslim tidak berhak menerima zakat. Hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim, dan tidak pula dari Bani Muthalib. Jadi keluarga Rasulullah dan keturunan-turunannya para habaib itu tidak boleh menerima zakat. Jadi seperti itu. Kemudian tentang kewajiban zakat ini Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka
guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini masih umum ya, sekalipun sebagian ulama membalikkan dhamir yang terdapat pada lafaz amwalihim kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampur baurkan amal soleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan orang-orang Arab Badui, menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah SAW. Mereka berhujah dengan firman Allah SWT yang mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, hingga akhir ayat. Namun pemahaman dan takwil yang rusak ini dijawab dengan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya dengan memerangi mereka hingga mereka mau membayar zakatnya kepada khalifah, sebagaimana dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah SAW. Hingga dalam kasus ini Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata, demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu. Firman Allah SWT, wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Maksudnya berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampunan buat mereka. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi SAW apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah Yaku, perawinya ini ya, dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Nah, di dalam hadis lain disebutkan bahwa seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, mendoalah untuk diriku dan suamiku. Maka Rasulullah SAW berdoa, sallallahu alaiki wa ala zaujiki, semoga Allah merahmati dirimu juga suamimu. Firman Allah SWT, inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Sebagian ulama membacanya sholawatika dalam bentuk jamak, sedangkan sebagian ulama lain membacanya sholataka dalam bentuk mufrad atau tunggal. Sakanul lahum, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Menurut Ibnu Abbas, menjadi rahmat buat mereka. Maksudnya menjadi rahmat buat mereka ayat ini ya. Sedangkan menurut Qatadah, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Sedangkan firman Allah, wallahu sami'un, dan Allah Maha mendengar, yakni mendengar kepada doamu. Alim, lagi Maha mengetahui, yaitu terhadap orang yang berhak mendapatkan hal itu darimu dan orang yang pantas untuk memperolehnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa Nabi SAW apabila berdoa untuk seorang lelaki, maka doa Nabi SAW itu mengenai dirinya, juga mengenai anak serta cucunya. Jadi anak cucunya juga ikut mendapatkan doa dan keberkahan dari zakat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.